Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmayani, NIM 12 2019 014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Yang saya hormati Ibu Ernani SPD MPD, yang dalam hal ini adalah dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil analisis saya tentang novel yang berjudul Mata Kunci karya Hella S. Hase. Di sini saya menganalisis novel ini dengan menggunakan teori postkolonialisme. Teori postkolonialisme ini itu berasal dari dua kata, post dan kolonial. Post yang berarti setelah atau sesudah, sedangkan kata kolonial berarti tanah atau pemukiman. Teori postkolonial ini itu digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa. Nah, salah satu tokoh terkenal adalah itu Edward White yang lahir di Palestina, yang kemudian mengembangkan karirnya di Amerika Serikat. Baik, langsung saja. Teori yang saya gunakan itu adalah postkolonial, sedangkan pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan histori. Nah, di dalam postkolonial sendiri itu saya meneliti ada dua nilai yang terdapat dalam novel Mata Kunci ini. Yang pertama adalah nilai mimikri, yang kedua itu adalah nilai subaltern. Nah, nilai mimikri ini adalah tindakan menirukan suatu kelompok dalam bangsa terjajah yang mirip dengan penjajah, tetapi masih ada perbedaannya. Nah, di mimikri ini saya mendapatkan ada lima bagian. Yang pertama itu cara berpikir. Nah, ada di dalam novel itu kutipannya, ayah dan ibuku adalah manusia yang berpikiran lapang, tapi secara politik tidak cukup progresif untuk mengerti usaha kaum nasionalis Indonesia. Perlawanan mereka yang menggebu-gebu terhadap status negara jajahan dan undang-undang serta peraturan yang dipaksakan kepada mereka yang berasal dari budaya mereka sendiri. Secara teori, orang tuaku mengerti dan menerima keinginan untuk merdeka, tapi mereka yakin bahwa keinginan seperti ini hanya dapat diwujudkan secara berangsur-angsur di bawah bimbingan ahli dari bangsa Belanda. Nah, ini saya kutip dari novel tersebut di halaman 50. Nah, berdasarkan kutipan ini, itu dapat dilihat mimikri dari cara berpikir kaum barat yang cenderung menganggap kaum terjajah tetap harus memiliki aturan dan tunduk terhadap bangsa barat. Nah, contohnya tadi, kalau bahwa Indonesia itu dipahami kalau mereka itu mempunyai keinginan untuk merdeka, namun tetap harus sesuai dengan peraturan-peraturan barat. Tuh, yang kedua adalah gaya berpakaian dan perabotan yang mirip dengan kaum yang menjajah. Nah, saya kutip, sebelum dia pergi tadi, membawa tempat lilin, kuningan, dan pispot email bermotif bunga. Aku mendengarnya mengatakan, brengsek, setengah hari terbuang percuma. Kunci itu pasti tidak ada sama sekali. Nah, itu saya kutip di halaman 11 dalam novel. Dari kutipan ini, bahwa unsur mimikri dari gaya perabotan itu tergambar ketika tokoh aku sudah menggunakan tempat lilin kuningan dan pispot email. Nah, yang mana kedua benda ini biasanya digunakan oleh pihak
kolonial pada zamannya. Nah, selanjutnya adalah di bagian 3 itu pendidikan dan pergaulan, yang mana itu ada kutipan, konon pada abad ke-17 seorang pria bernama Jonas Munting, saudagar yang bekerja untuk VOC, memperistri wanita pribumi. Nah, dari kutipan ini bahwa ada pergaulan di sini, yang mana kaum kolonial itu memperistri orang-orang pribumi. Nah, yang keempat adalah bahasa, di mana di sini saya kutip, Deh dan aku lahir tahun 1920 di Batavia. Om Los, demikian aku boleh memanggilnya, sering datang ke rumah kami, selalu sendirian. Itu dikutip dalam halaman 16 novel. Dari kutipan itu ada kata atau bahasa om, yang mana om di sini digunakan oleh bangsa Belanda untuk memanggil paman. Nah, jadi di sini ada bahasa Belanda, ada unsur bahasa Belandanya. Kemudian yang kelima, kebiasaan, yang mana dapat dalam kutipan, Nyonya Mijers pun meletakkan kipasnya. Ia menggelengkan kepala melihat tegel-tegel marmer yang basah di serambi belakang. "Ade, duduk yang sopan," katanya tiba-tiba. "Kalau kamu duduk seperti itu, kamu bukan seorang lady." Nah, dari kutipan ini bahwa seorang lady itu kebiasaannya harus sopan, dan duduknya itu tidak boleh tidak beradab, misalnya mengangkat kaki dan lain sebagainya. Nah, jadi itu unsur kebiasaan lady-lady barat adalah duduk dengan sopan. Nah, selanjutnya adalah nilai subaltern. Nah, dalam novel ini nilai subaltern yang saya temukan itu terbagi menjadi 3. 1 adalah buruh majikan, 2 elit subaltern, dan yang terakhir itu sipil militer. Nah, dalam bagian yang pertama itu buruh majikan, yang mana dalam kutipan saya temukan para pembantu menghadap satu persatu sesuai dengan kedudukan mereka untuk menerima perintah. Ritual feodal ini makan waktu yang lama dan disertai pertanyaan dan peringatan. Nyonya Mijers melakukannya tanpa meninggikan suara, tapi dengan ketegasan yang tidak dapat dibantah dan dengan cara memandang yang khas, memerintah sekaligus menjaga jarak. Itu di halaman 35. Nah, yang mana dalam kutipan ini kita ketahui bahwa ada yang namanya buruh dan ada yang namanya majikan, yang mana majikan selalu memerintah buruhnya, yang mana majikan ini adalah bangsa kolonial dan buruh itu adalah bangsa pribumi. Selanjutnya adalah elit subaltern, bagian yang kedua. Nah, itu dalam kutipan novel saya mendapatkan, Deh menamakannya si Mijer Toto. Sering dia datang untuk minum teh. Kalau kebetulan aku juga berada di situ, Deh dan aku mengalami kesulitan untuk tetap terlihat sopan sementara dia memberi ceramah panjang lebar mengenai pendapatnya tentang politik dan keadaan masyarakat. Itu saya kutip dari novel halaman 108, yang mana di sini ada hubungan elit subaltern, yang mana D dan juga tokoh yang aku di sini itu adalah kaum setengah kolonial. Nah, yang mana dia harus tunduk terhadap bangsa kolonial Toto. Nah, jadi harus tunduk, harus patuh, seperti itu. Yang terakhir adalah sipil militer. Saya kutip, aku ingat kalimat patah-patah yang diungkapkan Tacho di hari-hari terakhir hidupnya. Waktu itu dia sudah tidak lagi sadar sepenuhnya. Kadang-kadang kelihatannya seperti dia mau membela seseorang yang pertama-tama menariknya dalam jebakan, tapi kemudian justru membebaskannya dari siksaan tak tertahankan. Aku mengerti bahwa dia bicara mengenai sebuah kandang, alat penyiksaan, rendah dan sempit, sehingga dia hanya bisa jongkok atau berlutut di dalamnya. Dan
terbuka dari segala arah, memberi jalan kepada angin dan hujan dan hewan-hewan. Hari itu aku menyadari betapa banyak penderitaan dialaminya yang tidak diungkapkan kepadaku. Dalam keadaan sekarat, dia mengalami sekali lagi tanpa dapat membela diri semua penyiksaan dan penghinaan yang hanya bisa kuterka dari rintihannya. Cara dia mengerutkan tubuh dan berusaha melindungi kepalanya. Itu saya kutip di halaman 32 dalam novel. Nah, dari kutipan itu terlihat bahwa tokoh yang bernama Tocho ini mengalami siksaan, hinaan, penderitaan oleh bangsa kolonial Belanda. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu gambaran unsur mimikri yang terdapat dalam novel Mata Kunci karya Hella S. Hase itu hadir dalam beberapa jenis peniruan seperti peniruan dalam hal cara berpikir, gaya berpakaian atau perabotan, pendidikan, dan bahasa. Kemudian yang kedua, gambaran unsur subaltern dalam novel Mata Kunci karya Hella S. Hase ini hadir dalam 3 jenis. Yang pertama itu subaltern yang muncul dalam interaksi buruh dengan majikan, elit subaltern, dan sipil militer. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah, mari kita mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.